Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgih Virgo Yoga Pratama, mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus eksternalitas dampak industri pengolahan tahu yang berada di Kabupaten Jombang. Berikut adalah video yang saya ambil dari Kompas TV. Untuk link videonya akan saya cantumkan di deskripsi box. Dibuang ke sungai karena dulu pemerintah itu sudah membuatkan, pertama dibuatkan IPAL di sana. Itu antara kapasitas volume yang dimasukkan ya, limbah cokai dimasukkan itu nggak muat. Umpamanya IPAL itu 1000 liter ya, nah, sedangkan yang masuk itu ada 10.000 lebih liter. Ada 71 usaha tahu ya, dan 3.000 pekerja. Ini kan kalau kita memutuskannya tidak dengan hati-hati, tidak dengan pelan-pelan, kan akan mengganggu semuanya. Intinya harus ada kenyamanan dalam lingkungan dan penyampaian tentang bagaimana pola hidup yang benar, yang baik, sehingga akan jadi nyaman di semuanya. Dan ada berlanjutan lebih lengkap lagi, karena kan juga menurut saya juga terkait dengan izin, terkait dengan pertanian, beberapa teman-teman yang berdampak. Seperti yang sudah diketahui, di video tadi memperlihatkan kondisi lingkungan masyarakat yang terkena dampak dari industri pengolahan tahu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas? Eksternalitas merupakan dampak yang muncul dari tindakan seseorang sebagai pihak pertama yang mengakibatkan pihak lain menerima keuntungan ataupun kerugian. Namun pihak pertama tidak menanggung biaya ataupun manfaat dari tindakannya tersebut. Para ekonom memandang bahwa eksternalitas sebagai bentuk pasar yang tidak efisien atau sebagai bentuk kegagalan pasar. Terdapat dua jenis eksternalitas. Yang pertama adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif merupakan bentuk eksternalitas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dimaksud adalah efek positif aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat secara langsung. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas seperti ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Contoh dari eksternalitas positif seperti riset dan pengembangan teknologi serta pembangunan infrastruktur. Sedangkan eksternalitas negatif merupakan eksternalitas yang mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Eksternalitas negatif juga mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan konsumsi maupun produksi, ke pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung. Contoh dari eksternalitas negatif seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Menurut pemerintah, solusi untuk eksternalitas yang pertama adalah penegakan hak properti secara lebih ketat, dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang terkait.
Hal ini dikarenakan banyak jenis eksternalitas yang muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Tetapi penegakan hak kepemilikan bukan hal yang mudah. Tidak semua barang dapat didefinisikan secara jelas kepemilikannya, seperti air dan udara. Yang kedua, berkaitan dengan pengenaan pajak. Pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah juga dapat mengenakan sanksi pajak yang lebih tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya, atau pemerintah juga dapat memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang mengelola limbah lebih lanjut sehingga tidak membahayakan lingkungan. Yang ketiga adalah peraturan dari pemerintah dengan lebih tegas. Selain pajak, alternatif bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah yang dihasilkan dari industri. Lalu pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Solusi subsidi biasanya terkait untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif, seperti pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan baku ramah lingkungan, atau pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan agar memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan di sekolah umum tidak dibayar langsung oleh orang yang menerimanya. Beberapa orang berpendapat bahwa pemerintah harus menggunakan uang pajak untuk mensubsidi semua kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif bagi masyarakat. Pemerintah harus meminimalkan eksternalitas negatif karena dapat berdampak buruk pada masyarakat. Meskipun mungkin hal ini sangat sulit untuk dihilangkan sama sekali, namun pemerintah harus mengurangi terjadinya eksternalitas negatif dengan cara dan solusi yang telah dipaparkan sebelumnya. Di dalam video tadi, eksternalitas berkaitan dengan pencemaran lingkungan rumah warga dan aliran irigasi. Hal ini disebabkan dari adanya pembuangan limbah tahu dengan jumlah yang sangat banyak melalui selokan warga hingga ke aliran sungai. Di dalam video tadi, eksternalitas berkaitan dengan pencemaran lingkungan rumah warga dan aliran irigasi. Hal ini disebabkan dari adanya pembuangan limbah industri tahu dengan jumlah yang sangat banyak melalui selokan warga hingga menuju ke aliran sungai. Akibatnya hal tersebut mencemari sungai dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Pada awalnya, pihak setempat telah membuatkan tempat penampungan limbah yang jauh dari rumah warga. Namun kondisi yang demikian tidak memungkinkan karena kapasitas tempat pembuangan limbah kurang mewadai jika dibandingkan dengan jumlah limbah tahu yang dihasilkan setiap harinya. Berkaitan dengan hal ini, DPRD Kabupaten Jombang memanggil pihak terkait seperti pemilik industri tahu dan juga warga yang terdampak untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dampak dari pembuangan limbah tersebut, sungai dan lingkungan warga menjadi tercemar. Warga merasa terganggu karena bau limbah yang tidak enak. Limbah juga mencemari pemukiman warga, sehingga warga harus mengebor sumur lebih dalam untuk mendapatkan air bersih. Jika hal demikian terus-menerus dibiarkan, maka akan berdampak bagi kesehatan masyarakat, seperti terganggunya pernafasan karena bau limbah yang tidak enak. Banyak anak kecil yang terkena penyakit gatal-gatal karena bermain di aliran sungai yang keruh, kerusakan ekosistem sungai, terganggunya aktivitas pertanian warga, dan lahan menjadi tidak subur karena sungai sebagai aliran irigasi telah tercemar oleh limbah industri pembuatan tahu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan terhadap permasalahan pencemaran dan langkah pengendalian terhadap permasalahan pencemaran. Menurut saya, langkah atau solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah yang pertama, menempatkan industri tahu terpisah dari kawasan atau pemukiman penduduk.
Yang kedua, pemerintah setempat perlu mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan, seperti dengan membuatkan tampungan limbah dengan kapasitas yang lebih besar. Ketiga, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat dari lingkungan hidup. Serta pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Sekian video pemaparan kasus eksternalitas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.